China mengalahkan Indonesia 2-1. Abang turut kecewa kerana ini merupakan kekalahan pertama Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kali ini bukan disebabkan oleh wasit yang curang. Sejujurnya Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap taktikal China. Mereka sudah memperkirakan Indonesia akan menyerang secara agresif dipicu oleh kekecewaan seri dengan Bahrain. Tiongkok fokus mengukuhkan pertahanan yang kuat dan menyerang menggunakan counter attack dan juga bola mati. Situasi menjadi rumit bagi Indonesia ketika mereka kebobolan 2 gol mudah akibat kesilapan pertahanan di babak pertama. Pertukaran pemain di babak kedua memberikan kesan positif bagi permainan Indonesia, terutama dari segi serangan. Pendapat abang, Shin Tae-yong sebaiknya menggunakan pemain tersebut sejak awal, terutama Tom Hays, sang pencetak gol tunggal yang menjadi sumber kreativitas Garuda, dan Rizky Ridho, salah satu bek terbaik Indonesia. Kredit perlu diberikan kepada para pemain timnas yang pantang menyerah dan berusaha keras untuk bangkit. Namun tembok besar Tiongkok sulit ditembus. Peluang lolos Piala Dunia masih ada, namun harus mendapatkan hasil positif melawan Jepang terlebih dahulu. Gimana geng? Adakah hal itu bisa terjadi? Komen kat sini. Okey guys, kita lihat malam tadi adalah kira perlawanan yang pertama Indonesia kalah setelah 4 perlawanan di kualifikasi Piala Dunia untuk round ketiga ini. Bertemu Arab Saudi imbang, bertemu Australia imbang, bertemu Bahrain. Kalau tidak pun bertemu Bahrain itu saya yakin Indonesia menang sebenarnya, tetapi sudah dicurangi wasit. Pun imbang juga, 3 kali imbang, dan semalam timnas Indonesia mengalami kekalahan. Tetapi kekalahan yang sangat tipis. Tetapi sebenarnya masih ada lagi chance ataupun masih ada peluang lagi untuk Indonesia untuk ke Piala Dunia ya. Sekarang ini apa yang kita lihat, Indonesia harus mendapat tempat yang keempat di dalam klasmen. Untuk merebut tempat yang keempat itu, Indonesia setidak-tidaknya seharusnya menang ketika bertemu dengan Bahrain nanti di GBK pada bulan Maret, dan Indonesia harus lagi sekali menang bertemu dengan China ya. Harusnya sekurang-kurangnya 2 kali menang ya. Dan jangan ada kekalahan seperti yang sebelum-sebelum ini. Dan kita harapkan dengan Jepang ini jangan kalah tetapi harus imbang di GBK nanti. Itu akan memberi lebih besar sedikit peluang untuk timnas Indonesia untuk menduduki di tempat yang keempat di dalam klasmen. Itu yang saya lihat dan yang saya kaji sendiri guys. Tidak tahu bagaimana pandangan teman-teman. Dan semalam saya ingin memberi sedikit ketidakpuas hati dengan line ni, iaitu daripada Shin Tae-yong. Kalau teman-teman setuju dengan apa yang saya bilang ini, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Kalau tidak setuju pun bisa juga komen di bawah komentar ya. Saya lihat kenapa Tom Haye dengan Rizky Ridho tidak diturunkan sebagai first 11 ya, seperti yang sebelum-sebelum ini, sesudah ini ya. Yang mana saya heran ya, Rizky Ridho adalah salah satu pertahanan yang bisa saya katakan pertahanan yang terbaik di dalam timnas Indonesia, tetapi tidak diturunkan sebagai first 11 kerana gandingan iaitu Rizky Ridho dengan iaitu JEZ itu sebenarnya sudah sangat kompak ya. Mereka sudah ada, orang bilang, chemistry ya. Mereka kalau berganding antara JEZ dengan Rizky Ridho ini, bagi saya sudah kompak untuk pertahanan Indonesia. Tetapi kenapa Shin Tae-yong tidak menurunkan Rizky Ridho ini sebagai first 11 ya? Itu saya tidak tahu, tidak pasti. Apakah Shin Tae-yong melihat China itu tidak berapa kuat timnya, mungkin begitu saya rasa. Dan Shin Tae-yong cuba untuk memainkan ataupun untuk bereksperimen dengan perlawanan malam tadi. Mungkin lah ya, mungkin ya. Tetapi kita tak tahu apa taktikal Shin Tae-yong sebenar. Dan Tom Haye, kenapalah baru diturunkan ketika sudah separuh masa yang kedua ya. Kita lihat gol tunggal Tom Haye lah yang dapat untuk merapatkan jurang antara jaringan China dengan Indonesia. Jika Tom Haye itu diturunkan pada awal-awal lagi ataupun diturunkan ketika first 11, saya yakin Indonesia pasti bisa untuk imbang ataupun menang dengan Tiongkok semalam. Dan apa yang saya lihat, memang apa yang kita tahu selama ini, tembok besar China, Great Wall, memang terbukti semalam Indonesia main China main parking bus ya. Tetapi apabila mereka mendapat saja bola, mereka akan melakukan counter attack yang sangat pantas, yang sangat laju ya. Jadi ini yang kita nampak cara permainan China semalam daripada segi serangannya. Dan apa yang saya nampak, memang
tactical Sintayong banyak memain daripada sisi sayap. Dan apa yang dilakukan oleh China untuk menahan serangan-serangan daripada timnas Indonesia itu, mereka menggunakan iaitu double defense. Maksudnya setiap bola yang dibawa oleh timnas Indonesia ketika menyerang daripada sebelah sisi sayap itu, China akan datang secara 2 orang ataupun 3 orang untuk menghalang hantaran ke tengah daripada pemain Indonesia itu. Itu yang saya perhatikan, ya. Dan apabila kita nampak position ball untuk Indonesia sangat tinggi, memang kita nampak, ya, untuk statistik untuk position ball Indonesia sangat besar, 76, dan China tidak salah saya hanya 24, ya. Dia punya position ball. Dan di situ kita nampak Indonesia sudah berani naik terlalu tinggi, ya, daripada gawang mereka, dan defend ataupun pertahanan Indonesia itu sudah naik terlalu tinggi, dan disitulah kelemahan yang dinampak oleh China, dan mereka mencuri peluang untuk gol kedua, yang mana kita lihat pemain China bisa untuk melolosi defend Indonesia, dan one by one antara pemain China itu dengan iaitu Martin Pais. Dan untuk gol yang kedua itu memang saya kata itu adalah kesilapan pertahanan Indonesia kerana mereka naik terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Bila naik terlalu tinggi, maka kita nampak striker China terus menyelinap masuk daripada true pass temannya, terus untuk membuat jaringan antara one by one ataupun 1 lawan 1 antara pemain China dengan Martin Pais. Itulah menjadikan gol yang kedua untuk China. Itu yang saya lihat, guys. Okay, next. Selalunya selepas habis je game Indonesia akan ada berpuluh orang Indonesia yang DM saya. Tapi semalam sepi banget. Sepi kerana Indonesia dikejutkan dengan China yang mana mereka kalah 2-1. Okey, tak kisahlah kalah ke, menang ke, seri ke. Kalau kita sempat review, kita akan review. Jadi jom kita review game China lawan dengan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow. Dah tekan? Mantap coy. Pertama sekali lepas dia habis game, ramai orang Indonesia yang menyalahkan Shin Tae-yong. Itulah beratnya tugas seorang coach. Bila menang, engkau tidak disanjung. Bila kalah, engkau yang pertama kali akan dimaki. Jadi adakah ia kesalahan Shin Tae-yong? Bagi aku ada faktornya juga. Sebab bila keluar line up semalam, ramai yang pelik termasuk aku. Aku tahu Shin Tae-yong ni dia tak ada line up yang tetap. Tapi semalam banyak player-player yang selalunya ada, tiada. Contohnya Thomas Haye dan juga Walsh. Pada pendapat aku, yes, Indonesia memang akan main 3 centre back, tapi seeloknya letak Calvin Berdong dekat belah kiri. Dekat belah tengah tu bolehlah letak Rizky Ridho ataupun Jody Ahmad. Okey. Patinama ni kita tengoklah first goal, boleh kata dia punca lah. Punca untuk first goal, dia tak tahulah dia buat apa, dia patut clear je terus. Tapi bola hantar balik ke belakang dan China skor gol yang pertama. Dekat first half, Indonesia sebenarnya ketinggalan 2-0. Memang agak mengejutkan. Dan China ni boleh kata diorang mengambil peluang dengan sangat-sangat baik. Gol yang kedua tu, assist yang sangat-sangat cantik dan finishing yang sangat padu. Kalau korang baca statistik, korang boleh nampak yang Indonesia semalam sebenarnya menguasai perlawanan. Okay, diorang dominate 76%. Possession 76% berbanding 24%. Shots 14 berbanding 5. On target pun lebih banyak. Tapi sayangnya mungkin agak unlucky jugalah untuk Indonesia. Hanya dapat skor 1 gol sahaja. Gol tunggal ni datang daripada balingan jauh Pratama Arhan. Dah lama aku tak nampak. Yelah, Arhan pun dah tak start kan. Dan macam yang aku cerita sebelum ni, Indonesia memerlukan striker yang elite untuk melengkapkan timnas ni. Selagi tak ada striker elite, susah untuk Indonesia menjaringkan gol. Sebab peluang banyak, tapi golnya tidak banyak. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Okay guys, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Webro ini saya setuju juga guys. Sebenarnya Indonesia memerlukan striker yang elite. Sebelum ini pun konten-konten saya pun banyak mengulangi perkataan yang sama.
Indonesia harus ada striker yang elite. Untuk pertahanannya, untuk dia punya midfieldernya, wingernya, semua bagi saya sudah perfect ya untuk Indonesia ini. Cuma sekarang ini Indonesia memerlukan iaitu striker yang elite. Dan apa yang kesilapan semalam saya nampak untuk jaringan pertama, yang pertama itu memang daripada kesilapan defend lah. Iaitu defend partai nama ya namanya. Sepatutnya bola itu harus di-clear, buang ke depan jauh ya, bukannya dihantar ke belakang, dan kita lihat bola itu patah balik semula ke tengah dan dapat dijaringkan oleh China. Dan yang kedua, gol jaringan daripada China itu memang saya nampak defend Indonesia sudah naik terlalu tinggi ya. Daripada garisan sepatutnya mereka sudah naik terlalu tinggi, dan disitulah assist daripada teman daripada player China, dan kita nampak striker China sudah dapat membolosi iaitu antara defend daripada Indonesia itu. Mungkin kerana saya lihat permainan Indonesia ketika itu mereka sudah sangat yakin dengan position ball mereka yang sudah sangat tinggi, dan mereka berani untuk naik terlalu tinggi daripada seasalnya, dan itulah yang memberi ruang kepada China untuk mendapatkan jaringan yang kedua ya. Dan memang banyak yang terkejut, termasuk saya juga yang terkejut, yang terkaget dengan taktikal Sintayong yang seperti saya katakan tadi juga. Memang taktikal Sintayong malam tadi bagi saya benar-benar seperti dia bereksperimen untuk mungkin dia untuk menguji setiap pemain-pemain yang ada ya. Dia tidak mahu menggunakan first 11 yang biasa ya. Mungkin bagus juga sebenarnya itu, tetapi mungkin terlalu overconfident juga untuk terasa mungkin menang, ataupun saya tidak tahu kenapa ya. Tetapi memang taktikal semalam bagi saya memang benar-benar saya heran daripada taktikal yang biasa ya. Rizky Ridho boleh menjadi pemain bukan first 11, dan kita nampak Tom Hyer pun diturun bukan sebagai first 11, dan semuanya mereka adalah pemain cadangan yang kedua ya. Ini bagi saya, ini yang membuatkan China mencuri peluang yang ada ya. Kalau Tom Hyer dengan Rizky Ridho itu diturunkan lebih awal, saya rasa Indonesia mesti boleh imbang ataupun boleh menang malam tadi. Kerana untuk statistik position ball, Indonesia sudah menguasai 76% dan China 24%. Cuma luck ataupun mungkin tiada keberuntungan untuk Indonesia mendapatkan jaringan. Itulah kerana apa guys sebenarnya? Kerana kita lihat Indonesia belum ada lagi striker yang benar-benar elite, benar-benar yang orang kata yang betul-betul terbaik ya. Jadi saya fikir lepas ni ketika Indonesia untuk bertemu dengan Jepang, mungkin ada debut striker yang elite yang pertama yang dikeluarkan nanti oleh Pak Eric ataupun Sintayong. InsyaAllah kita tunggu ya. Okay, next. Aku rasa bulan 10 ni bulan yang betul-betul bukan bulan bola god. Walaupun aku rasa bulan ni paling gembira aku dapat 100k follower, tapi aku rasa ada yang tak gembiranya adalah dua negara yang aku sayang, iaitu Malaysia dan Indonesia, kalah pada hari yang sama. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Lagi satu, Malaysia pun negara ibu aku, Indonesia pun negara ayah aku. Aku tak tahu apa nak jadi. Adakah hidup aku ni patut diteruskan untuk bercakap benda-benda macam ni? At least Indonesia tak adalah kalah 4-0 sangat. Adalah jaringan sikit. Tapi Malaysia ni boleh tahan juga. Indonesia ni pun not bad lah, kita comeback. Tapi aku tak tahulah. Tolonglah bagi hari lain yang boleh aku menang ke, tengoklah. Kalau Malaysia kalah pun, Indonesia menang jadilah. Ini kalah dua-dua. Kau rasa nak tengok mana negara menang? Thailand, Singapura. Thailand okey lah, aku orang Thailand. Tak tahulah. Nanti aku bahas saya, dua-dua nanti aku bahas. Okay guys, dia ni adalah boleh katakan hybrid juga ya. Bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Malaysia ya. Dan katanya bulan ini adalah bulan benar-benar untuk mengkecewakannya. Ya, semua. Saya sendiri yang di Malaysia ini pun kecewa juga dengan timnas Malaysia. Kerana baru-baru ini untuk friendly match antara Malaysia dan New Zealand pun sebenarnya saya kecewa. Saya bukan tidak mahu reaction yang tentang Malaysia itu. Tetapi saya agak kecewa dengan timnas Malaysia sekarang ini. Saya tidak menghujat timnas Malaysia, cuma saya tidak setuju sangat dengan apa yang sekarang pengurusi ataupun FAM dengan
Ya, playernya sudah bagus. Bagi saya player timnas Malaysia sudah bagus ya. Cuma pengurusannya itu saja lagi saya tidak berpuas hati. Sampai kan kita lihat saya baru-baru ini saya ada lihat berita ya, di berita guys, di berita Bulletin TV3 mengatakan iaitu Garuda Ultras Garuda ya, dia punya ketuanya sudah meletak jawatan ya. Saya tidak tahu kenapa Ultras Garudanya meletak jawatan. Ada sebab-sebab yang tertentu, mungkin kita tidak tahu ya. Jadi inilah kita lihat mungkin bukanlah kejatuhan untuk timnas Malaysia sekarang ini. Mungkin ini adalah penurunan yang agak mengecewakan bagi kami ya, seluruh fan Malaysia dengan apa yang berlaku kepada timnas Malaysia. Dan apa yang kami harapkan untuk Harimau Melaya, mudah-mudahan selepas ini akan lebih baik lagi mengikut jejak langkah Indonesia. Walaupun Indonesia semalam kalah dengan China 1-2, tetapi tidak mengapa, itu adalah kekalahan yang pertama 1-2 guys. Tidak apa dengan ranking yang ke-91 seperti China. Tetapi sebenarnya New Zealand itu pun di dalam ranking yang sama seperti China juga, tetapi Malaysia boleh kalah seteruk itu sampai 0-4 guys. Dan futsal pun baru-baru ini pun Malaysia kalah juga dengan Indonesia 6-0, 0-6. Jadi bagi saya harus ada yang dilakukan oleh FAM ya untuk timnas Malaysia. Bukan tidak ada uang daripada kerajaan ataupun pemerintah ya untuk timnas Malaysia. Ada baru-baru ini iaitu Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim telah memberi 15 juta ringgit untuk menaik taraf iaitu timnas Malaysia guys. Harimau Melaya. Saya harap dengan 15 juta yang diberikan oleh pemerintah untuk Harimau Melaya itu ada peningkatannya ya. Kita ngomong sikit tentang Harimau Melaya ini ya, supaya teman-teman tahu ya. Jadi apa yang kita harapkan, mudah-mudahan Harimau Melaya dapat mengikut jejak langkah timnas Indonesia, dan begitu juga timnas Indonesia. Jangan sedih fan-fan timnas Indonesia, kerana ini adalah kekalahan yang pertama ya untuk timnas Indonesia. Masih ada peluang lagi. Yang penting nanti bertemu China di GBK ya, harus menang. Itu peluang. Dan di Bahrain bertemu dengan Bahrain nanti di GBK juga pada bulan Maret harus menang. Di situ akan menyuntik peluang untuk Indonesia duduk di klasemen di tangga yang keempat. Bila duduk di tangga yang keempat, makanya ada peluang untuk Indonesia pergi ke iaitu putaran yang keempat, iaitu playoff ya, untuk putaran keempat nanti di kualifikasi Piala Dunia. Oke, next. Jangan kaget kalau lawan kita jatuh mulu ya. Dia memang nggak kokoh karena dia buatan Cina, bukan buatan Jepang. Coba buatan Jepang, lebih kokoh dan tahan lama. Cina 2, Indonesia 1. Akhirnya Indonesia merasakan kekalahan. Dan akhirnya Cina merasakan kemenangan. Ya sudahlah, Indonesia ketemu Cina. Ya gitulah, jajah Cina aja. Tapi nggak, di babak kedua justru Indonesia ini mengurung abis Cina. Gila, dari segala macam sisi Indonesia benar-benar nguasain. Cuman ya begitu, namanya juga Cina. Meskipun terpojok, terkurung, tetap bisa menang melawan Indonesia. Aduh, sayang banget ya, ini 2 gol dari Cina ini kesalahan pemain belakang. Sayang banget, sangat amat disayangkan ya kan. Apalagi babak kedua benar-benar pergantian pemainnya tepat banget yang dilakukan sama Shin Tae-yong. Tom Haye masuk nih sebagai motor serangan Indonesia di babak kedua. Tertinggal 2-0 cuma oke lah mainnya. Babak kedua Martin Paes nggak ngapa-ngapain. Kalau lawan Bahrain memang wasitnya double, kali ini better lah wasitnya. Cuma namanya juga Cina, punya segala macam cara ya kan. Trikinya wah gampang banget, jatuh ngulur waktu. Itu dia benar-benar memecah konsentrasi pemain Indonesia. Di sini Ragnar Uratmangun sedikit mendapatkan ruang ya, nggak leluasa kayak pertandingan sebelumnya. Asnawi ini yang agak gue sorotin, sayang banget ya, kayaknya dia underperform, sayang banget ya. Kecepatannya juga nggak berasa banget nih, nggak kayak dulu-dulu gitu. Tom Haye benar-benar mantep banget, umpan-umpannya manis banget. Penasaran nih, kayaknya untuk memecah buntuan butuh banget yang namanya Arhan. Bener aja, Arhan masuk, lempar ke dalam pertama kali, langsung berbuah gol melalui Tom Haye. Cuma Arhan nggak dapat banyak kesempatan lempar ke dalam, akhirnya Indonesia tertinggal 2-1 sampai peluit habis.
Sebenarnya gue ngarepin banget pertandingan ini berjalan dengan terbuka ya, saling serang. Cuma babak kedua full Cina bertahan. Nggak ngerti lawan Indonesia. Kenapa lo harus bertahan Cina? Semenakutkan itukah timnas kita? Cuman Rafael Strupp kagak bisa ngapa-ngapain ya. Susah banget ya emang dikawal abis-abisan dengan segala macam trik. Seandainya kita punya dua Tom Haye yang bisa ngatur serangan di lini tengah, mungkin Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Cuma kita cuma punya satu Tom Haye yang bisa ngatur serangan. Yang lainnya ya belum bisa. Rizky Ridho berapa kali dikasih bola sama Tom Haye dibalikin lagi. Secepat itu, nggak mau di inisiatif maju ke depan, nggak bisa gitu. Emang Tom Haye profesor sangat-sangat dibutuhkan. Gimana menurut kalian wasit kali ini? Apakah fair atau sama saja? Jangan kaget kalau Ramai tanya aku lah, okay, Indonesia kalah, Malaysia kalah, mana yang lagi aku rasa macam perit lah? Of course lah Malaysia lah, kalah 4-0. Tapi kalau Indonesia kalah ni, dia 2-1 kalah kan. Tapi dia kalah, dia ada comeback jugalah. Comeback. Tapi dia beza tau, dia macam kalah ni, dia kau rasa macam tak boleh terima tau. Kalau semalam pun Malaysia kalah 4-0 kan, mood aku tak ada sih. Serius, mood aku tak ada. Tapi kalau Indonesia yang kalah ni, dia kira kita ada mood lagi. Tapi ada peluang. Indonesia dia masih lagi boleh fight lagi. Dia boleh fight, dia boleh main. Dia position pun kalau kau tengok, dia boleh pegang bola lagi. Tapi iyalah, kalah is kalah. Nanti orang cakap, abang, terimalah kekalahan. Yes, aku terima kekalahan. Tapi it's not fair tu. 2 hari aku rasa macam tak boleh tu. Aku macam tak boleh. Macam dua negara aku, Malaysia, Indonesia kalah, kau tak boleh terima benda tu. Ada hari aku boleh cakap satu hari macam aku tak nak bahas pasal bola sebab tim negara kalah. Memanglah, aku cakap aku dah biasa dah negara aku kalah. Malaysia kalah, Indonesia kalah. Yes, biasa. Okay, tapi ada time tu kau rasa macam macam ada hari yang tak rasa betul lah. Tapi itulah hakikatnya bola sepak. Ada hari kau akan menang, ada hari kau akan kalah. Okay guys, saya sama seperti bola God ni juga. Saya pun daripada Indonesia dan daripada Malaysia juga keturunan saya ya. Saya punya darah saya. Jadi apabila Indonesia kalah itu pun saya terasa perit. Dan apabila Malaysia kalah pun saya juga terasa sakit hati juga. Dua-dua saya terasa sakitnya. Kita harapkan pada bulan ini ada kemenangan untuk Malaysia, ada kemenangan untuk Indonesia. Tetapi ya, Malaysia kita sudah tahulah. Malaysia ini memang kami sudah biasalah di Malaysia ini menerima kekalahan. sudah biasa ya. Tetapi apabila Indonesia juga kalah dengan China, bertambahlah lagi perit dan pedihnya di hati ini ya. Tetapi apa yang saya harapkan, ini adalah kekalahan yang pertama. Mudah-mudahan untuk peluang untuk Indonesia menang tu masih ada lagi. Bagi saya, Indonesia akan bertemu dengan China di GBK nanti. InsyaAllah pasti menang. Dan bertemu dengan Bahrain nanti di GBK juga. Saya harapkan dua perlawanan ini apabila di home Indonesia, di kandang Indonesia sendiri, Indonesia dapat kemenangan. Itu akan memberi peluang untuk Indonesia ya di tangga yang keempat. Tapi dengan syaratnya Indonesia jangan ada kekalahan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang. Mungkin itu akan menutup ruang untuk Indonesia di tangga yang keempat ya guys ya. Okey. Indonesia kalah oleh Encik Jambu official ni memang benar ya. Sekelas China itu yang di ranking FIFA 91 itu pun main parking bus guys, parking bis ya. Apakah di mata China itu Indonesia ini sudah sangat tinggi level mereka? Kita biasa kalau kita lihat ya, kalau saya di Malaysia ini saya melihat Harimau Melaya ya, timnas Malaysia akan bermain bertemu dengan negara-negara yang kuat-kuat ya. Memang kita akan park the bus ya, park bis ya untuk layani pertahanan sampai 7-8 orang ya, duduk di depan pintu gawang. Tetapi apa yang dilakukan China semalam memang benar-benar main park bus guys ya, parking bus ya. Aduh, bagi mereka mungkin Indonesia itu sudah levelnya sudah tinggi daripada mereka. Walaupun di atas kertas tu mereka nampak kita lihat timnas Indonesia itu di ranking yang ke-129 dan mereka 91, tetapi pada realitinya sebenarnya timnas Indonesia itu sudah tinggi level mereka. Sebab itu kita lihat China sampai bermain parking bus guys. Jadi apa yang kata oleh Encik Jambu official ni juga memang benar ya. Walaupun Indonesia kalah malam tadi, tetapi bagi kami di ASEAN, kita di seluruh ASEAN ini sebenarnya di mata kami Indonesia sudah pun menang ya. Menang daripada segi position ball, secara perlawanan. Dengan Bahrain hari itu pun kami sudah anggap Indonesia menang. Tapi tidak apalah, mungkin belum rezeki lagi untuk Indonesia menang dengan Bahrain ya. Jadi kita lupakan yang sudah selepas-lepas, kita teruskan dengan perlawanan yang akan datang nanti ya.
So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, setelah laga antara timnas Indonesia dan China, banyak pendukung merasa kecewa atas hasil yang didapat. Kekalahan ini adalah kekalahan pertama bagi timnas Indonesia di grup C. Dan yang lebih menyedihkan, Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup yang belum meraih kemenangan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, kita tidak boleh meremehkan tim China. Meskipun mereka telah mengalami 3 kekalahan berturut-turut, bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter, jelas memberikan mereka motivasi ekstra untuk tampil maksimal. Atau buktinya semalam ya, mereka menang dengan Indonesia. Dan sebelum pertandingan saya yakin banyak yang memprediksi timnas Indonesia akan menang dan berhasil mencuri 3 poin daripada tanah China, termasuklah saya guys. Dari segi statistik, Indonesia memang mendominasi penguasaan bola, namun tembok pertahanan China membuktikan sekuat tembok besar mereka, mereka sulit ditembus meski serangan datang bertubi-tubi. Dan kesalahan utama terjadi ketika para pemain Indonesia mula berani keluar menyerang, meninggalkan ruang terbuka yang dimanfaatkan dengan baik oleh China untuk mencetakkan gol. Memang nampak semalam guys, apa yang kita lihat semalam, kemenangan China itu banyak daripada kesalahan, iaitu daripada lini belakang ya. So guys, kita lihat saat melihat starting line up timnas Indonesia malam tadi, saya langsung kaget. Formasi yang dipilih oleh Sintayong sangat berbeza daripada saat melawan Bahrain, Australia. Tidak adanya Rizky Ridho di lini pertahanan membuatkan saya bingung guys, terutamanya kerana Ridho sudah memiliki chemistry yang baik dengan JIZ. Dan ketidakhadirannya memberikan celah bagi China untuk memanfaatkan kelemahan di lini belakang Indonesia ketika, iaitu pada minit ataupun pada babak yang pertama ya. Dan meskipun begitu, saya harus memuji Nathan yang bermain dengan penuh semangat. Ia terus bekerja keras mencari ruang, tetapi sayangnya ia tidak menemukan rekan yang sepadan untuk melakukan pressing efektif. Dan inilah yang menyebabkan meski timnas mendominasi jalan permainan, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Dan serangan Indonesia yang banyak berasal daripada sayap juga mudah dipatahkan oleh China dengan taktik iaitu double cover mereka, dan sehingga timnas kesulitan menembusi pertahanan lawan. Apa yang saya nampak juga guys, iaitu pemain seperti Malik yang tampil bagus saat melawan Bahrain tidak diturunkan lebih awal. Begitu juga dengan Tom Hyer yang dikenal cerdas dalam mencari ruang. Padahal saat Tom Hyer akhirnya dimainkan, lemparan ke dalam daripada Pratama Arhan menghasilkan gol berkat kecerdikan Hyer. Dan sayangnya keputusan untuk memasukkan Hyer di minit-minit akhir bagi saya terasa yang terlambat ya. Dan inilah yang beberapa kesalahan yang terlihat dalam pertandingan tersebut. Dan setelah Indonesia mencetak 1 gol, China mula untuk kita lihat bermain mengulur waktu. Sebuah strategi yang kita tahulah umum dalam sepak bola moden. Namun saya mengapresiasi wasit yang memberikan tambah waktu 9 minit dan meniup liut hingga sesuai waktu, bahkan sedikit lewat hingga minit yang ke-10. Jadi guys, meski kekalahan ini menyakitkan kita semua ya, kita tidak perlu berkecil hati kerana timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing di grup C dengan China, Bahrain dan Arab Saudi, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lagi asalkan timnas mampu tampil maksimal di laga-laga berikutnya pada pertandingan di bulan November nanti saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Kita berharap siapapun yang diturunkan oleh Sintayong memiliki mental pemenang dan kompak iaitu dalam setiap situasi ya. Mari guys, kita tunggu laga selanjutnya dari timnas Indonesia, entah imbang ataupun menang ataupun kalah. Kita harus dukung, kita tetap dukung 120% untuk Garuda guys. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan perlawanan timnas Indonesia versus China malam tadi? Sila tinggalkan komentar teman-teman di bawah ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.